Sistem keamanannya lemah, di mana 555 situs diantaranya milik instansi pemerintah daerah dan sisanya milik lembaga pendidikan. Lantas apakah pengungkapan ini bisa benar-benar memberantas perjudian online yang semakin meresahkan? Tim TV One mengabarkan. Lebih sekitar 855 website yang berhasil diretas oleh para pelaku dan dilakukan tindakan di-phishing. Dengan perincian 500 website milik instansi pemerintah daerah dengan URL atau Uniform Resource Locator.go.id dan 355 website dengan URL berupa sc.id. Selanjutnya, untuk mengoptimasi kualitas tampilan website yang sudah di-phishing tersebut, para pelaku melakukan yang dinamakan dengan SEO atau Search Engine Optimization. Sehingga dengan dilakukan SEO ini diharapkan tampilan website tersebut muncul di halaman pertama mesin pencari Google. Iya, judi online ini semakin meresahkan. Nah, selain juga ternyata 555 situs pemerintah yang diretas dan berhasil dimasuki oleh oknum begitu ya atau jaringan judi online, ini sangat mengkhawatirkan sekali. Kita akan ajak pemirsa juga untuk mengetahui bagaimana respon dari masyarakat terkait judi online ini bersama rekan kami Vena Kintan. Selamat pagi Vena. Ya, baik, selamat pagi Kamarati, Alfat dan juga pemirsa. Betul sekali, judi online ini semakin meresahkan. Terakhir, Polres Metro Jakarta Barat ini berhasil menangkap sindikat dari judi online yang merupakan peretas dari situs pemerintah. Ada ratusan situs pemerintah yang diretas oleh sindikat judi online tersebut. Saya berada di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, mau minta tanggapan dari sejumlah masyarakat di sini berkaitan dengan judi online. Mungkinkah ada cerita-cerita dari sekitarnya atau mungkin warga di sini juga pernah bermain judi online. Kira-kira seperti apa modus dari judi online ini? Saya mau coba tanya-tanya kepada warga di sini. Selamat pagi, Bapak. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Billy. Pak Billy boleh berdiri sedikit, Pak? Ya, oke. Pak Billy, Pak Billy ini pernah main judi online nggak, Pak? Kalau saya pengalaman saya belum main judi online. Oke. Tapi kalau di sekitar Pak Billy ada nggak yang main judi online gitu atau jadi korban judi online? Kalau di sekitar saya banyak. Teman saya juga ada yang main judi online, korbannya banyak. Sampai ada yang berantem sama istri, sampai ada yang sakit karena judi online juga, banyakan begadang ya. Jadi nggak bisa narik ojek gitu. Oke. Wah, banyak banget kerugian dari orang sekitar Pak Billy ya. Tapi kalau mungkin Pak Billy dengar cerita dari teman-teman Pak Billy, ini kira-kira modus dari judi online itu gimana sih Pak? Apakah aplikasi iklan yang lewat terus-menerus sehingga mereka tertarik untuk main judi online atau ada game atau gimana sih Pak? Kayaknya dia modelnya mainnya game. Ya, jadi orang kan sering main game gitu ya, seneng lah orang jadi bermain judi online. Kayaknya di sini juga banyak yang main judi online gitu melalui game, ya kan? Kalau saya kan emang belum pengalaman nih, ya kan? Jadi saya hanya bisa jawab ini aja, harusnya dihapuskan lah gitu. Sama pemerintah juga harusnya membasmi lah, memberantas gitu. Meresahkan ya Pak ya dengan adanya judi online ini. Tapi kalau dari Pak Billy nih, peranan pemerintah tuh harus apa untuk bisa memberantas judi online di Indonesia? Ya harus ada ketegasan dari pemerintah, ya kan? Dia harus mengerajiakan, yang pakai handphone juga harus dirajiakan ya kan. Dicarilah yang mana yang main judi online, harus dihapuskan juga gitu. Menurut saya ya kan. Oke, baik, mudah-mudahan bisa didengar oleh pemerintah. Terima kasih banyak Pak Billy, selamat kembali beraktivitas. Ya, saya mau coba cari satu warga lainnya pemirsa untuk minta tanggapan berkaitan dengan judi online. Selamat pagi, dengan Mas siapa Mas? Mas Rifki. Mas Rifki? Iya. Oke. Mas Rifki pernah main judi online nggak Mas? Atau jadi korban judi online? Tidak.
Oh enggak. Tidak ya. Bener nih, nggak pernah main judi Enggak, online? enggak. Oh, enggak. Oke. Kalau di sekitar ada yang pernah main judi online juga nggak, Mas? Ada teman-teman ya, sekitar ya. Kasusnya gimana, Mas? Sampai gimana, Mas, itu mereka main kasusnya judi online? Dia kala itu sampai gade barang ya. Awalnya menang itu semakin depo besar, semakin menang kebesarannya, diiming-imingin. Nah, setelah itu kayak orang nabung lah, gimana kan? Makin kalah dia. Awalnya gitu. Menangan uang sesaat ya. Iya. Tapi kalau Mas Rifki pernah lihat iklan-iklan judi online, game online di Platform media sosial handphone ya terutama ya. Itu banyak ya. Dimingin-mingin menang segini. Depo 20.000 bisa menang jutaan kan. sempat tertarik nggak mau main? Nggak suka, saya nggak ngerti gitu-gituan main ya. Oke. Mas Rifki, ini menurut Mas Rifki nih, pemerintah harus gimana nih Mas untuk menangani judi online ini? Ya, untuk pemerintah saat ini harus ambil tindakan cepat ya langkahnya. Nah, terutama dari akarnya. Tidak pemerintah ambil tindakan cepat, pasti rakyat banyak tidak bisa bermain dengan judi online. Terutama di bagian Kemenminfo ya. Bidang apa? Situsnya itu terutama harus dihapus. Situsnya? Iya, terutama ya. Baik, terima kasih banyak Mas Rifki, terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Ya itu dia Kamarati, Alfat dan juga pemirsa, mayoritas masyarakat menginginkan pemerintah untuk segera bertindak, khususnya salah satunya tadi meminta untuk situs-situs judi online ini segera diblokir atau dihapuskan agar tidak ada lagi masyarakat yang terjerat dengan judi online dengan modus game online tersebut. Sementara saya kembalikan kepada Rati Alfat di studio. Baik, Vena Kintan mengabarkan seputar tanggapan masyarakat yang meminta agar pemerintah segera menghapuskan judi online. Tapi menjadi ironis karena banyak bahkan 500 lebihan situs pemerintah daerah yang justru terkesan memfasilitasi karena kabarnya diretas begitu ya. Nah, untuk membahasnya kenapa ini bisa terjadi, ada pakar keamanan siber dan juga IT, ada Pak Alphonse Tanujaya. Selamat pagi, Pak Alphonse. Pagi Alfat, pagi Ranti. Ini modus barukah? Ada peretasan, kalau bisa dibilang peretasan ya, karena berdasarkan infonya adalah mereka ini menggunakan link pemerintah daerah, tapi kemudian ketika diklik itu masuknya ke situs judi online. Ini modus seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ini modus lama, tetapi kelihatannya diulang dan disempurnakan karena efektivitasnya tinggi. Karena kalau Kominfo melakukan blokir terhadap situs judi online kan mudah. Tetapi kalau situsnya masuk ke situs Pemda, ya gimana dia ngeblok? Lalu dia sempurnakan sekarang dengan web forwarding, karena banyak data-data juga di situs pemerintahan ya, pemerintah daerah dan lain sebagainya. Ini kan banyak data-data masyarakat juga ya, agak sulit untuk dibloknya begitu ya? Ya, kalau diblokir layanan pemerintah daerah terganggu, jadi nggak mungkin. Jadi ibaratnya si malakama, gue blokir ini layanan terganggu, gue nggak blokir dia buat judi online. Tapi kok bisa sih sampai 550 lebih loh, ini angkanya kan fantastis. Situs pemerintah yang memang data masyarakat digunakan untuk pelayanan masyarakat kok bisa sampai kebobolan begini? Apa security-nya kah apa ya? Atau apa yang bikin? Ada ribuan sebenarnya situs pemerintah dan masalahnya pengelolaan situs itu istilahnya tuh tidak dilakukan secara benar. Pada umumnya situs pemerintah dibangun berdasarkan project, jadi project base. Jadi kalau proyeknya udah selesai ditinggal. Sedangkan untuk mengamankan situs itu kita seperti komitmen seumur hidup, seperti kita menikah. Kamu udah taruh situs kamu online, dia setiap hari selalu terpapar atas celah keamanan. Nah, celah keamanan itu yang memungkinkan situs itu diambil alih. Nah, itu yang digunakan oleh... Cara menjaga keamanannya itu harus seperti apa? Kalau tadi komitmen seumur hidup, berarti memang harus terikat kontrak dengan pembuat web itu, termasuk keamanannya setiap hari harus ada di situ, atau seperti apa? Nanti dijawab saja ya. Kita kembali. Kita jeda dulu, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, Pak Alphonse menyambung pertanyaan saya tadi yang menggantung. Ini kalau tadi dikatakan situs pemerintah kebanyakan project base, artinya pertanggungjawaban keamanannya di tangan siapa? Si pembuat webnya kah? Atau pemerintahnya langsung yang mengelola setiap harinya? Ketika proyek sudah selesai, artinya penyelenggara proyek sudah menjalankan kewajibannya kan. Lalu setelah itu pemilik situs yang bertanggung jawab untuk mengamankan situsnya. Karena gimana cara mengamankan itu seperti apa? Mengamankan situsnya dari awal mungkin dia sudah menetapkan sistem keamanan yang baik, username, password, kalau perlu tambahkan faktor keamanan baru misalnya two factor authentication. Tetapi ada satu hal yang sangat penting adalah menjaga situs itu selalu updated. Secara apa? Update apanya?
updated softwarenya. Situs itu banyak aplikasi di dalamnya. Kira-kira sama seperti handphone kita. Jadi handphone kita tuh secara berkala ada update softwarenya, Nah, update software itu tujuannya untuk mencegah kalau ada kelemahan dalam software mengakibatkan celah keamanan. Dengan update itu ditutup. Kalau nggak ditutup, orang bisa masuk mengambil alih situsnya. Kalau handphone kita, ambil alih handphone kita untuk melakukan hal yang tidak kita inginkan. Tapi berdasarkan informasi dari Polres Jakarta Barat, ini juga ada oknum juga yang kemudian menyewakan situs itu. Per hari bahkan disebutkan, 15-30 juta. Ini bentuk penyewaan itu seperti apa sih kalau Pak Alfons tahu mungkin? Itu kelihatannya mereka berhasil membuat situs yang diretas itu, web page yang diretas itu, masuk ke rank tertinggi di Google. Sehingga orang cari keyword tertentu akan muncul. Nah, itu sangat berharga. Jadi walaupun keyword tentang judi online tidak dicari oleh mungkin pengguna dari internet, misalnya saya mencari salah satu situs pemerintah, itu tetap akan keluar. Dia tetap akan keluar. Dan uniknya itu yang keluar adalah situs pemerintahnya, tetapi waktu diklik yang muncul iklan judi online. Jadi bukan oknum di dalam pemerintahan, tapi ada oknum pihak ketiga yang mengcopy itu, menyamarkan, sehingga ketika diklik masuk ke judi online, seperti itu? Ya, kelihatannya itu modus operandinya. Jadi mereka masuk dari sisi kemungkinan, ada saja kemungkinan diperjualbelikan, tetapi ya kita harapkan itu tidak terjadi. Kalau sudah seperti itu kondisinya, apakah memang situs pemerintahnya yang harus terpaksa diblokir atau gimana? Untuk menghilangkan mungkin iklan-iklan yang ada di situs pemerintah, kemudian juga ada link yang dari situs pemerintah bisa dihubungkan ke judi online ini, harus diapakan berarti? Ini buah si malakama. Kalau Kominfo memblokir situs pemerintah, artinya layanan situs pemerintah atau pemerintah daerah terganggu, ya kan? Kalau dibuka kan judi online-nya yang ini. Nah, itu memang perlu diminta pengelola situsnya untuk mengamankan ininya. Ini mungkin peran BSSN lah untuk bisa sosialisasi. Lalu ada penindakan yang tegas oleh pihak berwenang. Oke. Kedepannya agar ini tidak terjadi lagi, agar bisa diantisipasi lah. Kalau tadi kan mengatasi yang sudah terjadi nih, yang belum terjadi agar kemudian tidak terjadi lagi seperti ini, harus seperti apa nih untuk pemerintah-pemerintah daerah di luar sana agar situsnya aman? Kita lihat sudah ada Satgas. Ini sebenarnya pemerintah cukup serius, sangat serius menghadapi masalah ini. Sudah banyak tim, ada polisi, ada Kominfo, ada OJK, PPATK. Lalu dari situ kita juga harapkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Sebenarnya untuk memblokir dan menangkap pelaku ini adalah tindakan jangka pendek dan jangka menengah. Jangka panjangnya sudah lebih ke literasi digital dan literasi finansial. Masyarakatnya sendiri. Jadi kita lihat kemarin banyak bahkan kita lihat Departemen Agama pun terlibat. Jadi nanti pemuka agama saya lihat di Sulawesi Barat ada ratusan dikerahkan untuk mengatakan bahwa judi online ini nggak bagus dan harus dihindari. Nah, hal seperti itu yang perlu kita lakukan. Mas Alfons, tapi kalau melihat mungkin edukasi literasi kepada masyarakat dilakukan juga begitu. Tapi kalau dari sisi Anda ahli IT begitu ya, apa sih yang menjadi sulit sebenarnya untuk memberantas server-server judi online? Apakah memang karena servernya tidak di Indonesia, di luar negeri seperti berita yang baru-baru ini, atau memang sebenarnya server-server ini mati satu tumbuh 1000 begitu, diblokir satu kemudian dengan mudahnya dikopi lagi dengan cukup banyak begitu? Salah satu cara yang efektif memang pemblokiran, tetapi pemblokirannya mesti pinter. Jadi jangan yang diblokir iklannya. Kalau kamu blokir satu iklan, blokir satu tumbuh 1000. Tapi kamu perlu identifikasi servernya. Nah, caranya bagaimana? Kamu follow the ads, tiap ada iklan, kamu klik iklannya, lalu ada tim yang daftar, dapat nomor WA-nya, polisi yang tindakin nomor WA di mana lokasinya ditangkap. Yang kedua ada nomor rekeningnya PPATK yang menindaklanjuti, lihat alur uangnya kemana, follow the money, lalu ditindaklanjuti, dilihat ke banknya atau ke orang terkaitnya. Dan yang ketiga, nah akan dikasih server untuk main judinya kan. Nah server itu diblokir, jangan iklannya. Tapi bisa server di luar negeri kita blokir dari Indonesia, bisa ya? Sangat bisa dan kemarin terjadi. Jadi Kominfo sempat melakukan blokir terhadap beberapa IP di Filipina dan Kamboja. Dan itu terlihat memberikan pukulan yang cukup telak bagi pengelola judi online ini. Walaupun tidak akan membasmi mereka 100%, mereka tinggal pindah. Tapi akan jauh lebih repot daripada kita cuma blokir iklannya, dia mudah sekali itu. Ini yang punya kewenangan ini kan Satgas berarti. Kita sebagai masyarakat biasa ketika melihat itu bisakah melaporkan atau supaya ditindaklanjuti atau
Bagaimana sih, hanya sebatas Atau report begitu? atau report saja sekedar itu, atau memang harus ada di tangan Satgas yang utamanya sih bisa untuk follow the ad dan lain sebagainya tadi? Sebenarnya paling efektif Satgas, mereka udah punya segala kemampuan, udah segala istilah Avenger tuh dia Avengernya, nggak cuma Iron Man. Lawannya nih Thanos nih, kemampuannya besar gitu kan. Nah, lalu mereka sebenarnya bisa bikin tim, tiap ada iklan follow the ads. Nah, masyarakat bisa lihat, ini kok lolos nih iklannya. Sekarang lari ke SMS, diklik. Nah, kita bisa laporkan ke Satgas itu. Dan yang memiliki wewenang dan memiliki kemampuan untuk memblokir dan menindaklanjuti ini sebenarnya Satgasnya. Oke, kita harapkan dengan adanya Satgas nantinya begitu ya, dengan kerjasama semua pihak, judi online di Indonesia ini bisa diberantas. Terima kasih sekali lagi Mas Alfons sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.